Program studi THTKL FKUNS sudah ada sejak tahun 2005. Sejak didirikan oleh para pendahulu kami, prodi ini tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek, baik aspek akademis maupun non-akademis. Visi program studi THTKL FKUNS adalah mewujudkan program studi pendidikan kedokteran spesialis THTKL yang profesional, berwawasan komunitas, dan mampu bersaing secara internasional pada tahun 2027. Untuk mensukseskan visi tersebut, kami dari bagian THTKL FKUNS Rumah Sakit Dr. Muardi berupaya menyelenggarakan pendidikan kedokteran spesialis THTKL yang bermutu, menghasilkan lulusan yang profesional, berwawasan internasional, dan berorientasi pada komunitas. Kemudian, mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan kesehatan kedokteran spesialis THTKN yang bereputasi internasional melalui penelitian terutama yang berorientasi komunitas. Di samping itu, kami juga melaksanakan pengabdian masyarakat di bidang kesehatan kedokteran THTKL yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik taraf nasional maupun internasional. Selanjutnya, kami juga meningkatkan kerjasama dengan berbagai institusi nasional dan internasional dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Kami juga menyelenggarakan pengelolaan program studi IKTHTKL yang berkualitas sesuai dengan standar Rinstra. Kegiatan residen THTKL FKUNS meliputi kegiatan akademik dan pelayanan di Rumah Sakit Dr. Muardi. Di antaranya laporan jaga setiap pagi, kemudian visit besar dan laporan operasi, dan juga kegiatan ilmiah yang meliputi journal reading, case presentation, referat, dan karya akhir. Kemudian juga melakukan kegiatan pelayanan di poliklinik dan operasi. Di THTKL FKUNS kami memiliki fasilitas penunjang untuk menegakkan diagnosis berbagai penyakit seperti nasoendoskopi, fiber optik laryngoskopi, esofagoskopi rigid, bronkoskopi rigid, audiometri, timpanometri, dan juga otomikroskopi. Kami juga memiliki fasilitas yang mendukung visi kami yang berorientasi THT komunitas seperti OAE, BERA, ASSR, untuk deteksi dini gangguan dengar pada bayi dan anak. Dan tidak sampai di situ saja, kami juga sudah mulai melakukan implan kohlea pada kasus tuli kongenital pada anak. Saat ini, bidang THTKL FKUNS memiliki jumlah staf pengajar di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muardi maupun di Rumah Sakit Umum Daerah Jejaring di Boyolali, Wonogiri, dan Sragen. Selain itu, juga bekerja sama dengan institusi lain di luar negeri, yaitu Universitas Kebangsaan Malaysia, dalam bentuk pertukaran staf dan residen untuk knowledge sharing. Oke. Sebenarnya kita nggak ada stressor yang banget banget sih. Tapi kita yang pasti stressor selama residensi adalah ketika kita harus menghadapkan memang ada beban, bukan beban sih, istilahnya memang ada kewajiban dari kita untuk ilmiah kan sebenarnya. Itu memang ada syarat-syarat khusus, memang kita harus mengerjakan misalnya kayak journal reading, case report, terus referat sama tesis atau nasionalnya juga itu memang sebagai stressor mungkin ya mungkin sih itu beban enggak sih kewajiban aja sebenarnya sih. Mungkin dari ada nggak sih? Itu kan ya ketika kita memiliki tanggung jawab terhadap pasien, kita harus memiliki tanggung jawab yang gede ya. Jadi itu juga menjadi salah satu stressor kami apabila kita tidak bisa melakukan sesuai dengan kompetensi, tidak sesuai dengan prosedur, itu menjadi stressor buat kami. Dan kami harapkan pasien-pasien yang kami rawat selamat dan
Sehat. Jadi gini, cara menangani stresor yang ada di residen, kita biasanya menyalurkan hobi kita. Hobi di sini ada beberapa yang dilakukan, yaitu seperti olahraga, yang di THT di sini ada tenis, terus kemudian dulu sempat ada bulu tangkis ya, terus kemudian ada juga yang stresornya kita alihkan ke musik ya. Alirannya musiknya musik rock biasanya, jadi kita main musik juga, dan kita kebetulan ada ekstrakurikulernya untuk bandnya sendiri, ada beberapa teman-teman yang kemudian kalau ada yang lulus digantikan dengan yang lain, dan itu yang regenerasi lah ya. Jadi berganti-ganti, tapi yang pasti tiap hari dalam hari tertentu dalam 1 minggu ada latihan bersama. Nah, di situ ngilangin stres juga meningkatkan kekeluargaan. Iya. Nah, di situ kan ada ajang-ajang kita komunikasi. Jadi sejenak kita melupakan tentang masalah-masalah di rumah sakit. Jadi kita bisa sharing-sharing, saling ketawa tiwi, jadi saling erat lah, semakin erat. Lulusan THTKL FK UNS, saya ingin mengembangkan suatu metode baru di bidang penanganan kanker kepala leher, di mana saat ini memang masyarakat sangat membutuhkan. Kanker kepala leher ini menjadi salah satu andalan untuk menuntaskan penyakit kanker yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan di UNS ini bisa dikembangkan lebih lanjut mengenai cara penanganannya sampai juga dengan rehabilitasinya, serta kedepannya kita akan lebih mudah untuk mensosialisasikan bahwa kanker itu bisa disembuhkan dan juga tidak menakutkan. Sesuai dengan divisi yang diamanahkan kepada saya ingin mengembangkan sebuah klinik disfagia, di mana klinik ini dapat menata laksana kasus-kasus disfagia secara komprehensif. Saat ini, Departemen Ilmu Kesehatan THTKL sudah memiliki hearing center, namun masih terbatas pada penggunaan alat bantu dengar, terutama untuk pasien usia dewasa hingga lansia. Untuk kedepannya, target kami ingin memperluas cakupan hearing center ini, bukan hanya untuk pasien dewasa ataupun lansia, namun juga untuk pasien bayi baru lahir. Karena itu, kami ingin mengembangkan neonatal hearing screening, di mana screening ini kami rasa penting untuk dilakukan pada neonatus dengan resiko tinggi gangguan dengar, terutama dalam menegakkan diagnosis dan memberikan tata laksana gangguan dengar sedini mungkin. Yang terus-menerus kami usahakan adalah membangun lingkungan kerja dan belajar yang baik, yang mendukung pertumbuhan keilmuan kedokteran spesialis THTKL FK UNS.